Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Adela Okta Putrinda dengan NIM 19021030208 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Jadi, hari ini kita akan membahas mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 dengan materi sumber sejarah. Nah, ini merupakan peta konsep dari sumber sejarah. Sumber sejarah di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat dan juga bentuknya. Untuk yang sifatnya di sini itu ada sumber primer dan sumber sekunder, sedangkan yang berdasarkan bentuknya itu ada sumber tertulis, lisan, dan juga benda. Selanjutnya di sini ada definisi sumber sejarah menurut para ahli. Yang pertama ini ada menurut Muhammad Ali, yaitu sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai dengan sekarang. Nah, maksud dari sumber yang berwujud itu yang berwujud benda, misal kayak arsip, dokumen, kemudian prasasti, itu bisa disebut sebagai sumber berwujud. Sedangkan kalau yang tidak berwujud itu contohnya kayak sumber lisan. Kemudian yang kedua ini ada menurut Sidi Ghazalba, yaitu sumber sejarah adalah warisan yang berbentuk lisan, tertulis, dan juga visual. Sedangkan menurut Muhammad Yamin di sini sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan suatu sejarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber sejarah adalah seluruh warisan yang berbentuk lisan, tulisan, ataupun visual yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa sejarah. Ini merupakan sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa sumber sejarah berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Apa sih sumber primer itu? Jadi sumber primer itu adalah suatu sumber dari seorang saksi sejarah. Jadi seseorang itu berada sezaman pada peristiwa suatu sejarah. Sumber primer ini juga bisa disebut sebagai sumber utama atau sumber asli. Contohnya bisa berupa arsip, foto, ataupun tape recorder. Sedangkan untuk yang sumber sekunder yaitu kesaksian dari orang yang tidak secara langsung terlibat atau hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Jadi mereka itu enggak hidup di zaman peristiwa itu terjadi. Contohnya kayak surat kabar yang dituliskan oleh sejarawan berdasarkan sumber primer. Contohnya juga bisa berupa kayak buku yang di sekolah itu yang biasa kita gunakan sehari-hari, itu juga termasuk dalam sumber sekunder. Setelah sumber sejarah berdasarkan sifatnya, di sini ada sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Kalau yang sifatnya tadi ada dua, kalau bentuknya di sini ada tiga, yaitu sumber tertulis, lisan, dan juga benda. Untuk sumber yang tertulis di sini yaitu sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan-peninggalan yang bentuknya tertulis. Contohnya di sini ada prasasti. Nah, untuk sumber lisan yaitu keterangan langsung dari para pelaku atau saksi mata dari peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sedangkan untuk sumber benda yaitu sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Contohnya kayak kapak, gerabah, perhiasan, manik-manik, dan juga lain-lain. Sumber sejarah di sini juga bisa kita temukan dari berbagai benda. Contohnya kayak artefak, kemudian ada fosil, tekstual, dan juga non-tekstual. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama di sini ada artefak, yaitu merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Nah, ini merupakan gambar-gambar dari artefak, bisa kalian lihat. Kemudian untuk kelebihan dari artefak yaitu dapat dipindah-pindahkan dengan relatif mudah tanpa harus merusak dan menghancurkannya terlebih dahulu. Untuk artefaknya di sini bisa ditemukan di berbagai masa. Contohnya artefak pada masa Paleolitikum, ini contohnya ada kapak primbas. Kemudian artefak masa Mesolitikum dengan contoh kapak pendek. Kemudian ada artefak masa Neolitikum dengan contoh kapak lonjong.
Ada artefak masa megalitikum, di sini ada kubur batu, arca batu, punden berundak, menhir, dan juga dolmen. Kemudian untuk artefak pada masa logam, di sini ada nekara dan juga kapak corong. Sumber sejarah selanjutnya yaitu dapat dijumpai berupa fosil. Fosil di sini yaitu sisa tulang belulang manusia atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di lapisan bawah tanah. Untuk fosil yang paling umum ditemukan di sini yaitu berupa kerangka makhluk hidup yang tersisa seperti gigi, tulang, dan juga cangkang. Untuk fosil sendiri di sini terdapat istilah fosilisasi, yaitu proses penimbunan sisa-sisa hewan atau tumbuhan yang terakumulasi dalam sedimen atau endapan-endapan baik yang mengalami pengawetan secara menyeluruh, sebagian maupun jejaknya saja. Di sini fosil juga memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama, organisme mempunyai bagian tubuh yang keras. Yang kedua, mengalami pengawetan. Yang ketiga, terbebas dari bakteri pembusuk. Yang keempat, terjadi secara alamiah. Yang kelima, mengandung kadar oksigen dalam jumlah yang sedikit. Dan yang terakhir, umumnya lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Adapun manfaat dari fosil bagi kemajuan ilmu sejarah yaitu menentukan umur bumi, perkembangan flora dan fauna, dan juga perkembangan kehidupan manusia. Sumber sejarah selanjutnya yaitu tekstual, yaitu sumber yang berisi keterangan peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media tulis seperti batu. Contohnya kayak yang ada di gambar ini, prasasti yang ada tulis-tulisannya, kemudian juga ada teks proklamasi. Prasasti. Jadi prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Maklumat yang dituliskan pada lempengan batu, logam, lontar, dan kayu. Penulisan prasasti ini juga dirumuskan menurut kaidah-kaidah tertentu. Di sini contohnya juga ada biografi dan autobiografi. Biografi ataupun autobiografi ini umumnya berisi tentang kisah seseorang. Tapi sebelumnya, apa sih perbedaan antara biografi dan autobiografi? Jadi kalau biografi di sini yaitu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan kalau yang autobiografi yaitu riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh dirinya sendiri. Nah, sebuah biografi ini tidak hanya berisi catatan tanggal lahir dan wafat seseorang, pekerjaan, dan juga perjalanan karir saja, melainkan juga bercerita tentang perasaan dari pemilik biografi dari pengalamannya dalam suatu peristiwa atau kejadian tertentu dalam hidupnya. Adapun kelebihan dari sumber tekstual di sini yaitu dapat menjadi catatan peristiwa yang terjadi berdasarkan yang dialami pada saat berlangsungnya peristiwa. Selain itu juga dapat mempermudah pengumpulan dari referensi. Sedangkan untuk kekurangannya di sini sumber tekstual atau tertulis yaitu hanya memuat informasi yang dianggap penting untuk dicatat. Selain itu, sumber tertulis yang menggunakan media seperti kertas ataupun daun-daun tertentu itu tidak akan tahan terhadap perubahan kondisi cuaca dan juga zaman. Untuk sumber sejarah yang terakhir, di sini ada non-tekstual. Sumber non-tekstual adalah sumber-sumber sejarah yang tidak mentransmisikan atau menyampaikan pesan melalui tulisan, melainkan berupa gambar, ornamen, foto, rekaman suara, dan juga rekaman audiovisual. Contohnya kayak yang ada di gambar ini. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa disampaikan terkait materi sumber sejarah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.